Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Gimana? Masih pada semangat kan buat ngejalanin aktivitasnya walaupun masih harus di rumah aja? Daripada bosen, gabut, nggak tahu mau ngapain, mending kalian nonton video ini sampai habis karena bakalan banyak banget ilmu-ilmu yang kalian dapat. Nah, kita udah terhubung sama narasumber kita kali ini, yaitu Kak Aldi Wahyu Widodo selaku owner dari Clearin Kos. Halo Kak. Halo, halo. Nah, pasti di sini teman-teman mungkin ada yang belum kenal sama Kak Aldi. Kak Aldi bisa tolong perkenalin nggak kakak itu siapa dan Clearin Kos itu apa? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya perkenalkan teman-teman, nama saya Aldi Wahyu Widodo, mahasiswa Ilmu Administrasi Bisnis angkatan 2018. Di sini saya selaku owner Clearin Kos. Apa itu Clearin Kos? Clearin Kos itu adalah jasa penitipan barang kos, pengosongan kos, pindah kos, dan juga pengiriman ekspedisi yang ada di Kota Malang. Nah, selain di Kota Malang ada beberapa cabang di Kota Sidoarjo dan juga Kota Surabaya. Ya, bisa ceritain nggak sih Kak gimana awalnya kepikiran buat bikin Clearin Kos? Karena setahu aku juga kakak kan yang termasuk di awal-awal bikin usaha jasa penitipan kos kayak gini kan? Iya, benar. Jadi ceritanya dulu itu eh, kan ada waktu awal-awal corona itu untuk semester 3 kalau nggak salah, semester 5 ganjil ini ada isu eh, kuliah ini online. Nah, sedangkan teman-teman yang sudah pada balik ke luar kota, ke asalnya misal ke Jakarta, ke Padang dan lain-lain, itu mereka tetap bayar kos dan barang-barangnya masih ada di Malang. Nah, waktu itu masih nunggu karena masih ragu kuliahnya tetap offline apa online, dan waktu itu akhirnya keluar SK dari UB dan itu dinyatakan kuliah selanjutnya offline online, jadinya langsung buka di awal itu. Jadi termasuk yang pertama yang awalin juga di Malang gitu, bisnis jasa pengosongan kos seperti itu. Apa aja sih kan ditawarin dari Clearin Kos ini? Ya, ada beberapa jasa. Pertama itu titip barang, yang kedua pengiriman ekspedisi, lalu ada bersih kos, lalu ada titip motor, titip mobil, terus pindah kos. Mungkin itu beberapa jasa yang kita tawarkan kepada teman-teman Banyak juga ya Kak. mahasiswa. Ya, Nah kalau yang kakak tadi sebutin tadi itu kan lebih ke buat mahasiswa yang lama gitu ya Kak. Kalau Clearin Kos sendiri ini punya nggak sih yang ditawarin buat mahasiswa baru? Nah, kalau untuk mahasiswa baru, mungkin nanti ke depannya ini Clearin Kos ada rencana nggak hanya menawarkan jasa saja, tapi lebih ke edukasi kehidupan anak-anak rantau, terus juga info-info kos juga. Nanti kita bisa kolaborasi juga Clearin Kos dengan misal kayak info kos, terus info kontrakan Malang, info kos Malang, seperti itu. Kedepannya ada project seperti itu. Yang kalau yang buat mabanya berarti belum ada ya Kak saat ini? Belum saat ini. Ya, sekarang ini kan lagi banyak banget juga kan Kak jasa-jasa penitipan kos kayak gini. Nah itu kakak gimana sih caranya biar bisa survive dan tetap jadi pilihan mereka nih yang nyari jasa penitipan kos ini? Ini jadi karena saya ngawalin, otomatis saya mendapat di awal pasti udah dapat income kan. Nah, dari income itu saya bisa memasifkan promosi, paid promote, terus dan lain-lain. Jadi saya lebih daripada kompetitor yang lain, saya lebih unggul one step di atas. Dan kelebihan saya yang kedua itu secara harga itu lebih murah daripada yang lain. Terus ketiga, ada MOU, kwitansi bermaterai, dan juga foto KTP dan KTM itu selalu dikasih. Dan setiap pengerjaan kita live report juga, jadi dijamin amannya. Karena kan sifatnya kalau barang kos itu kan berharga kan, jadi harus ditangani oleh benar-benar yang profesional dan yang bukan abal-abal seperti itu. Jadi keunggulan kakak udah mulai duluan gitu ya Kak ya? Bener.
Dan harganya juga murah banget nih teman-teman, karena aku aja juga nitipin barang aku ke Clearing Cost gitu. Iya. Nah, kakak kan udah mulainya kan lebih dulu kan? Itu dari bulan apa kak? Saya mulai dari awal Juni. Awal Juni. Udah lumayan lama ya kak ya? Konsepan tapi akhir Mei udah kepikiran. Bulan Mei udah bikin konsepan kayak gitu. Bisa diceritain nggak kak? Suka dukanya tuh kayak gimana? Susahnya tuh apa? Senangnya tuh apa gitu kak? Ya kalau bisnis jasa otomatis kan kita yang dijualkan tenaga kan. Jadi nggak ada modal, nggak ada apa. Modalnya ya tenaga kita gitu kan, angkat-angkat gitu segala macam. Suka dukanya ya ketika dapat kos yang kayak lantai 3, lantai 4 itu effortnya tenaganya lebih tinggi daripada kos-kos yang lantai 1, 2 seperti itu. Terus sempat kemarin itu kayak sempat miss gitu, kayak apa namanya, ada customer yang minta barang dikirim tiba-tiba karena apa namanya, barangnya kan dititip di kita lalu minta kirim tiba-tiba mendadak. Nah itu dan barang yang kita cari ternyata nggak, barangnya kecil banget berupa gelang emas dan itu berharga banget sekitar nominal 1,2 juta gitu, dan itu sempat kayak hilang gitu, dan ternyata ketemu endingnya, cuma sempat gak ketemu dan big panik gitu, sempat kayak hektik panik gitu. Jadi ya rada apa ya mungkin hal-hal seperti itu yang bikin kayak pernah kepikiran kayak kendala-kendala, mungkin itu sih kalau. Nah kalau kayak gitu nih kak, misalnya barangnya beneran hilang gitu, Clearing Cost bakal gimana tuh? Ya ganti rugi ganti rugi mau nggak mau. Walaupun sebenarnya emang barangnya tuh nggak ada gitu. Iya, karena kan ada MOU-nya, ada kwitansi bermaterai, dan itu kuat di mata hukum. Ketika nggak tanggung jawab pasti bisa dituntut gitu. Jadi karena barang yang apa namanya, karena kita kenapa dipilih, karena kita garansi aman gitu, dan kalau ada apa-apa kita ganti gitu. Oh iya benar-benar. Agak riskan juga ya kayak berarti urusan kayak gini tuh. Nah makanya manajerial, tata kelola, penataan gudang tuh harus benar-benar bagus gitu. Iya tuh misah-misahinnya kayak gimana sih kak? Biar barang-barangnya tuh tak kecampur satu sama lain gitu. Nah jadi kita itu setiap item, setiap barang, dalam arti kayak kerdus itu khusus kerdus sendiri, ukurannya pun sama, varian kayak gudang garam, seukuran gudang garam. Lalu kalau yang ada di kresek besar atau trash bag itu khusus sendiri, helm sendiri, galon sendiri, elektronik kayak TV, kan ada yang titip TV, komputer, terus laptop, itu ada ruangannya sendiri juga. Jadi dan setiap item itu kasih nama, jadi nggak bakal ketukar. Dan ada, kita memegang juga setiap nama kayak Nina barang titipannya apa aja itu ada. Jadi misal Nina 2 kerdus gudang garam, terus Nina ada 2 TV, itu semuanya ada, dan kita setelah pengerjaan selalu report itu. Sekarang aku mau kepoin tentang profit dari Clearing Cost sendiri nih, udah bisa beli apa aja nih kak? Ya masih nggak banyak sih, masih apa namanya, kemarin tuh 1,5 bulan dapat kurang bersih buat aku pribadi itu sekitar kurang lebih 20 juta. Wah banyak juga ya. Ya alhamdulillah. Jadi ini pandemi kayak gini tuh dijadiin berkah gitu, kayak banyak berkahnya juga buat kakak. Iya benar. Melihat peluangnya harus bagus. Ini mungkin jadi pertanyaan buat dari teman-teman nih kak. Kakak itu tipe yang kalau misalnya mau membuat bisnis itu yang direncanakan matang-matang nih di awal, atau yang memanfaatkan peluang gitu kak? Karena kan Clearing Cost sendiri itu tuh terbentuk dari peluang yang ada gitu kan. Kalau aku pribadi bukannya tanpa konsep ya, konsep ada, tapi intinya jangan sampai konsep, karena butuh konsep yang benar-benar matang itu menghambat waktu lama. Jadi kita apa namanya, konsep jelas, pengerjaan cepat, dalam arti pengerjaan konsepnya cepat, eksekusi cepat, karena di bisnis itu karena lihat peluangnya ada, prospeknya bagus, langsung disikat gitu.
Karena kalau kita telat itu pasti disikat orang lain kayak gitu. Prinsipnya kurang lebih kayak gitu kalau saya. Di Clearing Cost sendiri tidak butuh terlalu banyak kru, karena untuk apa namanya, kalau di ilmu administrasi bisnis itu ada kayak apa jenengnya, apa namanya, efisiensi, asas efisiensi. Jadi ketika efisiensi ini benar-benar dibutuhkan, makanya kenapa kita harus benar-benar bisa mengelola SDM ini semaksimal mungkin dengan asas efisien itu tadi. Ya penting kita bisa ngerawat, dalam arti dikit tapi mereka bisa nyaman, mereka dapat kalau yang cewek ya makan, terus dapat fee apa namanya, gaji, terus kalau yang cowok ya dapat rokok, dapat makan, terus dapat fee juga, jadi bisa dibuat keluarga lah kayak gitu. Kakak sendiri tuh ada nggak sih motivasi gitu atau kata-kata yang buat nyemangatin mereka nih yang baru pengen berusaha? Oke, kalau dalam usaha mungkin kalian harus memahami pertama itu passion kalian. Jadi yang pertama itu bisnis itu berasal dari passion. Terus yang passion ini kayak misal nih, aku kan lagi suka kayak barang-barang brand fashion gitu kan. Makanya buka 88 Galeri ID gitu. Terus yang kedua, kalau misal berdasarkan lingkungan, ini berdasarkan peluang. Jadi lingkungan, peluang itu kalian nggak berdasarkan passion bisnis yang tipe kedua ini. Lalu itu contohnya misal kayak waktu itu kan aku waktu maba itu melihat kayak di via itu setiap organisasi butuh PDH. Jadi aku pelajarin konveksi, terus sempat waktu itu dapat tender dari Himapis, SEC, BEM, dan banyak lagi kayak FPIK juga, Polinema waktu itu sempat, dan itu berdasarkan peluang gitu dan lingkungan juga. Lalu yang ketiga faktor luck. Nah faktor luck ini hal-hal yang nggak terduga, misal kayak kita punya modal tapi nggak ngerti bisnis apa, terus tiba-tiba diajak temen, terus akhirnya kita ngerti dengan sendirinya kayak gitu. Jadi 3 hal tahapan kita itu harus mengetahui kita di antara 3 ini yang mananya gitu. Mungkin itu sih kalau untuk mengetahui bisnis apa yang harus dijalankan. Iya bener sih Kak, jadi jangan ikut-ikutan ya, soalnya kalau kadang tuh ikut-ikutan dan mut-mutan juga gitu Kak, yang susah tuh 3 hari, 7 hari masih semangat, entar kalau udah gak ada yang beli, pengennya tuh kayak udahan aja, tuh kayak gimana tuh ya ngadepin itu tuh. Nah itu apa namanya, makanya penting kalau di awal baru ngerintis usaha, meskipun nggak ngerintis pun butuh namanya bisnis model kanvas. Di situ kita benar-benar apa namanya ngatur strateginya, customer segmennya siapa, terus channelnya ini siapa, kayak gitu-gitunya jelas. Nah terus juga dalam bisnis tipsnya itu cuma ada 2. Jadi bisnis ini ibaratkan sebuah mobil. Nah mobil ini di dalam spare partnya yang paling penting itu setir mobil dan juga rodanya. Nah setir mobil ini ibaratkan manajerialnya. Ketika manajerialnya ini jelek, tata kelolanya jelek, itu bakal nggak jalan. Nah begitupun jika mobil nggak punya roda, ketika roda ini ibaratnya marketing, ketika marketingnya nggak jalan, ketika marketingnya mati, bisnis tersebut ya nggak bakal jalan. Jadi dua ini menjadi satu kesatuan yang sangat berkaitan. Makanya kunci kesuksesan menurut saya sejauh ini, pengalaman saya menjalankan bisnis, ya 2 hal itu, manajerialnya bagus, kedua marketingnya bagus. Di Clearing Cost sendiri selain paid promote dan lain-lain, saya punya marketing crew yang cukup loyal dan juga kinerjanya cukup bagus. Makanya orderan di kita konsisten, selalu repeat order dan konsisten seperti itu. Iya, kuncinya berarti konsisten gitu ya Kak. Benar. Oke, keren banget nih Kak. Kak Aldi makasih ya atas waktunya udah mau sharing-sharing bareng. Kami doain semoga sukses terus bisnisnya. Amin. Terus semoga semakin maju, semakin menginspirasi banyak teman-teman di sini. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa tonton video-video para yang lainnya ya. Sampai jumpa.